Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Garbo, Stolas, Phoenix. Kalian bertiga berjuang untuk mendukung para iblis. Bahkan jika kamu tidak bisa menghancurkan benteng Tenggara, setidaknya kamu harus membuka celah untukku. Diterima. Tiga dewa iblis melintas dari belakang dan dengan hormat memberi hormat kepada Samigina. Tubuh mereka melintas menjadi tiga pita dan terbang langsung ke udara. Pasukan iblis telah diluncurkan lagi. Dibandingkan dengan terakhir kali, pasukan iblis ini telah membuat lompatan kualitatif dalam hal kuantitas dan kualitas. Dengan total lebih dari 100.000, mereka sekali lagi menerkam benteng Tenggara sekaligus. Di tanah, ras iblis serigala dan ras iblis macan tutul bergegas maju dengan cepat di bawah perlindungan iblis api besar. Di udara, iblis burung yang sebelumnya dikalahkan meluncurkan serangan yang lebih kuat, dan yang lebih penting, lebih dari selusin iblis spora muncul di antara mereka. Iblis spora bukan hanya senjata sihir terbang tercepat dari klan iblis, tetapi mereka juga memiliki efek pembatas yang kuat pada musuh dengan serangan lendernya. Kali ini pasukan iblis dipimpin oleh Dewa Iblis Samigina, yang sangat berbeda dari serangan eksplorasi sebelumnya. Melihat pasukan iblis yang mengerikan di kejauhan, ekspresi Qiyu Yonghao berubah. Pasukan iblis seperti itu akan menyebabkan kerugian besar bagi benteng Tenggara. Dari 72 pilar iblis memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mereka tidak sering muncul di medan perang, sehingga bahkan sebagai mantan penguasa kuil prajurit, Qiyu Yonghao tidak mengetahui kekuatan ketiga dewa iblis ini. Namun, dari kejauhan, tiga pilar iblis mereka yang bisa dilihat berarti ketiga dewa iblis ini jelas tidak ada di bagian bawah daftar. Tuan Qiyu, jangan khawatir. Aku tahu ketiga dewa iblis ini, Ye Sanmi sang pahlawan abadi, berdiri di samping Qiyu Yonghao, berkata dengan suara rendah. Semua pahlawan abadi mengenakan jubah hitam lebar yang menutupi seluruh tubuh mereka. Mendengar suara tenang Ye Sanmi, Qiyu Yonghao tidak bisa menahan perasaan malu karena dia tidak bisa tetap cukup tenang di hadapan klan iblis yang kuat. Itu adalah Dewa Iblis ke-33, Garbo, Dewa Iblis ke-36, Stolas, dan Dewa Iblis Phoenix ke-37. Ketiga dewa iblis ini sebagian besar adalah tubuh tambahan dan magis. Mereka memainkan peran penting di medan perang, tetapi kemampuan bertarung individu rata-rata. Terlepas dari kenyataan bahwa Ye Sanmi telah tertidur selama ribuan tahun, pemahamannya tentang dewa iblis jauh lebih baik daripada eselon teratas kuil prajurit. Di antara 72 pilar iblis dari klan iblis, kecuali nama Kaisar Dewa Iblis, nama dewa iblis lainnya tidak akan pernah berubah. Dengan kata lain, tidak peduli apa generasi Dewa Bulan itu, namanya adalah Agares, dan Dewa Iblis Bintang adalah Vassago. Itulah mengapa dia bisa menyebutkan tiga Dewa Iblis dalam satu gerakan. Mendengar nama-nama itu, Qiyu Yonghao segera mendapatkan informasi dari tiga Dewa Iblis di benaknya dan berkata dengan suara yang dalam, Garbo adalah dewa misterius yang pandai melakukan sihir misterius dan terutama merupakan pembantu skala penuh. Di antara 72 pilar iblis, dia hampir satu-satunya dewa iblis yang sepenuhnya membantu di luar sana, dan efektivitas tempur individunya sangat lemah. Namun, jika dia bisa peringkat 33, maka dia pasti sangat kuat dalam hal pekerjaan bantuan. Gelar Stolas adalah Dewa Kutukan. Dia pandai dalam semua jenis sihir kutukan yang sangat menyebalkan. Phoenix, yang dikenal sebagai Dark Phoenix, pandai dalam api dan sihir gelap. Meskipun dia menempati urutan terakhir di antara tiga dewa iblis ini, dia adalah yang paling kuat di sini. Setelah berbicara tentang kemampuan ketiga dewa iblis ini,
hati Qiu Yonghao bahkan lebih berat. Peran yang bisa dimainkan ketiga dewa iblis ini di medan perang benar-benar menakutkan. Tampaknya Samigina, dewa iblis mayat hidup, belum benar-benar kehilangan ketenangannya karena kegagalannya barusan. Gelombang serangan musuh ini tidak mudah untuk dilawan. Serahkan Garbo dan iblis spora padaku. Ye Sanmi berkata dengan lemah, iblis tidak tahu kita ada, jadi aku akan mengirimi mereka hadiah. Namun, saya hanya memiliki satu kesempatan, jadi saya hanya bisa menjaga salah satu dari tiga dewa iblis. Ini adalah pertempuran yang berat. Sementara mereka berbicara dan menyusun taktik mereka, pasukan iblis di kejauhan semakin dekat dan dekat. Saat dia terbang ke depan, Garbo mengucapkan mantra. Segera, lapisan cahaya biru tua menyelimuti pasukan iblis di bawah. Tiba-tiba, hampir 10.000 iblis di depan ditutupi oleh cahaya biru ini, dan kecepatan mereka tiba-tiba meroket. Sihir misterius, mantra koloni cahaya. Mengenai sihir tambahan murni, Dewa Iblis misterius Garbo memiliki sejumlah besar sihir tambahan, yang tak tertandingi oleh penyihir manusia manapun. Kecepatan castingnya sangat cepat, dan setelah mantra koloni cahaya, lapisan cahaya merah lainnya diselimuti oleh serigala iblis, dan iblis leopard. Ini baru permulaan. Jika sihir misteriusnya diizinkan untuk dilepaskan terus-menerus, efektivitas tempur pasukan iblis setidaknya bisa berlipat ganda, dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup di medan perang akan sangat ditingkatkan. Ini masih di bawah premis bahwa Garbo tidak menggunakan transformasi dewa iblis. Waktu untuk transformasi terbatas, dan dia jelas harus menunggu sampai pertempuran berada pada saat yang paling kritis. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi incaran Ye Sanmi. Berbeda dengan Garbo, Stolas dan Phoenix belum beraksi karena jarak casting mereka tidak sejauh Garbo. Mereka semua membidik lawan, jadi lebih baik mendekati benteng Tenggara terlebih dahulu. Pada saat ini, Garbo masih 10 mil dari benteng Tenggara, dan beberapa mantra tunggal dapat menyerang sejauh ini, oleh karena itu dia tidak tahu dirinya sendiri di bawah risiko diserang. Di benteng Tenggara, Ye Sanmi melepas jubahnya, Ye Sanmi mengangkat tangannya dan menggaruknya di langit yang kosong, dan tiba-tiba sebuah busur panah besar muncul di genggamannya. Panjang busur panah besar ini melebihi tinggi badannya dan berwarna emas gelap. Namun, kontribusinya adalah sentuhan 7 warna. Begitu busur panah keluar, Qiu Yonghao merasa seolah-olah jiwanya akan tersedot. Busur panah itu memiliki banyak pola yang indah, tetapi dengan cerdik disembunyikan dalam warna emas gelap. Ye Sanmi memegang bagian tengah busur panah di tangan kirinya, perlahan mengangkatnya di depannya, dan meletakkan tangan kanannya di tali busur panah. Tanpa diduga, tidak ada panah, dan dia perlahan menariknya. Pada saat dia mulai menarik busur panah, Qiu Yonghao tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi juga menyingkir. Ye Sanmi tampaknya memiliki aliran udara yang tidak terlihat, naik seperti nyala api, dan busur panah besar itu juga memiliki aliran udara yang tidak terlihat dalam prosesnya, tetapi anehnya, emas gelap di haluan dan 7 warna pada tali busur panah telah meredup dengan tidak mencolok. Apakah ini senjata ilahi? Qiu Yonghao juga bisa dianggap sebagai pria yang berpengetahuan luas. Melihat fitur luar biasa dari busur panah besar ini sekilas, dia tidak bisa menahan nafas dingin. Pahlawan abadi ini sebenarnya memiliki senjata ilahi. Dan tampaknya ini bukan hanya senjata ilahi, tetapi juga tampaknya ada hubungannya dengan elf. Itu karena beberapa pola di haluan sangat unik sehingga hanya elf kuno yang memilikinya. Qiu Yonghao tidak tahu apa itu, tetapi dia bisa melihat bahwa itu ada hubungannya dengan para elf. Sihir misterius ketiga Garbo akan segera selesai.
Dia adalah dewa iblis individu dan bukan milik ras manapun, jadi dia tidak terlalu peduli dengan kematian iblis dan penyihir sebelumnya. Hanya saja dia sangat meremehkan perintah Samigina. Dalam hal kontrol keseluruhan, sebagai dewa sihir misterius, dia selalu berpikir bahwa dia adalah yang pertama di dunia, tetapi karena dia tidak memiliki efektivitas tempur langsung, dia tidak pernah bisa menjadi panglima tertinggi garis depan. Karena itu, dia merasa agak tertekan dan frustrasi. Akhirnya, ketika tiba waktunya baginya untuk berperang, Dewa Iblis misterius Garbo akan mengerahkan semua yang dia miliki untuk pertempuran, sehingga semua iblis dapat melihat kekuatan bantuan murninya. Saat itu, tiba-tiba, hati Garbo menegang, dan sihir yang dia keluarkan terganggu oleh dirinya sendiri. Dia hanya merasa seolah-olah hatinya dikepal oleh tangan besar yang tak terlihat. Itu adalah rasa sakit yang tak terkatakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung sedikit dan tanpa sadar melihat ke arah benteng tenggara. Apa yang dilihatnya adalah sepasang mata hijau dan busur panah besar. Tidak mungkin. Dengan jarak yang begitu jauh, tidak ada busur panah dan anak panah yang bisa mencapainya. Tepat ketika Garbo terkejut, dia masih percaya bahwa tidak mungkin manusia berhasil menyerangnya. Tiba-tiba, di atas benteng tenggara, cahaya hijau naik ke langit dan naik ke ketinggian lebih dari 100 meter. Kemunculan nyala api yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan klan iblis, dan kemudian, dalam cahaya hijau zamrud, titik 7 warna terpancar dan melesat seperti meteor yang mengejar bulan. Saya targetnya. Garbo meraung di dalam hatinya, dan rasa krisis yang kuat di hatinya langsung membangkitkan kekuatan pilar iblisnya sendiri. Di kam iblis, pilar iblis milik dewa iblis misterius Garbo tiba-tiba meledak menjadi kilau biru tua yang kuat, dan rune di pilar itu tampak hidup kembali, naik seketika, membentuk simbol yang lebih besar dan terbang langsung ke Garbo di kejauhan. Namun, kesadaran Garbo akan diserang masih sedikit terlambat. Saat cahaya 7 warna kecil keluar dari busur panah raksasa, semua udara 100 meter dari tubuh Ye Sanmi berdengung, dan titik cahaya warna-warni terbang tidak lebih tinggi dari 100 meter dan menghilang di udara. Cepat bagi Garbo untuk melakukan demonisasi, tetapi tepat ketika simbol biru tua yang besar terbang di belakangnya dan bahkan mulai bergabung dengan tubuhnya, udara di depannya tiba-tiba retak, dan sedikit cahaya warna-warni muncul dalam sekejap. Yang harus dilakukan Garbo adalah meletakkan tongkat birunya yang besar di depannya. Namun, saat berikutnya, cahaya warna-warni menghilang lagi. Simbol besar di belakang Garbo dengan cepat melebur ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mengembang dengan cepat, dan ratusan rune melingkari tubuhnya, yang merupakan simbol kombinasi sihir misterius. Dalam keadaan transformasi, Garbo melemparkan sihir misterius lagi, dan kekuatannya berlipat ganda. Namun, pada saat ini, Dewa Iblis misterius digantung di sana tanpa bergerak dengan matanya menatap ke kejauhan. Ada ekspresi tidak percaya di matanya. Dewa Iblis kutukan Stolas dan Dark Phoenix juga merasa tidak enak, dan kedua Dewa Iblis tidak ragu-ragu untuk memicu transformasi mereka sendiri. Suara datang dari Dewa Iblis kutukan Stolas dan sepasang sayap hitam langsung terbuka. Pilar iblis oranye di kejauhan bersinar dan tubuh humanoid asli berubah menjadi gagak besar dengan lebar sayap hingga 10 meter. Mata dan mulutnya oranye. Transformasi iblis dari Dark Phoenix jauh lebih megah, dengan panjang lebih dari 20 meter dan lebar sayap yang lebih lebar. Tubuh hitam yang mempesona ditutupi dengan garis api emas gelap, yang kemudian dia ubah sepenuhnya menjadi Dark Phoenix. Namun, transformasi mereka tidak mempengaruhi Garbo, dan pada saat yang sama ketika mereka berubah, jejak cahaya warna-warni mulai tumpah dari tubuh Garbo, dan kemudian, dengan ledakan keras tepat di tengah,
dijaga oleh banyak simbol misterius, tubuh Garbo tiba-tiba meledak, dan cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya meledak. Itu sangat menakutkan sehingga Dewa Iblis kutukan Stolas dan Phoenix kegelapan dengan cepat menghindar. Garbo, Dewa Iblis misterius, peringkat ke-33 di klan Iblis, menjadi Dewa Iblis pertama yang binasa di medan perang setelah dimulainya perang. Samigina, yang duduk diam di kursi pemimpin tadi, tiba-tiba berdiri dengan secercah kengerian di matanya. Meskipun Garbo tidak pandai bertarung, kultivasinya adalah langkah 9 dari peringkat 3. Jika dia bergabung dengan pilar iblis untuk melakukan transformasi, dia bahkan bisa memiliki lebih dari langkah 9 dari peringkat 5 efektivitas tempur, dan seluruh kekuatannya akan lebih kuat. Namun, dia dibunuh oleh musuh begitu saja. Bukankah dikatakan bahwa tidak ada senjata ilahi di kuil prajurit? Tapi cahaya warna-warni barusan jelas dipancarkan oleh senjata ilahi. Senjata ilahi busur panah dan anak panah. Senjata ilahi paling menakutkan di medan perang. Tidak ada yang bisa melampaui busur panah dan anak panah. Munculnya busur panah senjata ilahi bisa dikatakan sebagai ancaman terbesar bagi iblis manapun, bahkan Samigina, yang berada di peringkat keempat dari para dewa iblis. Benteng Tenggara jauh lebih sulit untuk diserang daripada yang dia bayangkan, dan wajah Samigina menjadi sangat terdistorsi. Dan ketika busur panah raksasa itu jatuh ke tanah, Ye Sanmi, yang memegang busur panah dengan tangan kirinya, sangat tenang, tetapi cahaya di matanya banyak redup. Jelas, tidak mudah baginya untuk menembakkan panah yang membunuh Dewa Iblis dalam sedetik. Namun, serangan ini merupakan peningkatan moral yang tak tertandingi dari seluruh benteng Tenggara. Musuh telah tiba. Sebagai ras sihir dan pertarungan fisik yang kuat, Iblis Api mulai menembakkan bola api seperti orang gila ke kepala kota segera setelah mereka tiba di bawah kota. Pada saat yang sama, mereka menggunakan tubuh tinggi dan defensif mereka untuk melindungi iblis serigala dan iblis macan tutul di belakang mereka. Sihir bumi jatuh dari langit, membombardir area di depan tembok kota dalam skala besar. Dan batu unsur ini menghilang tepat setelah pemboman dan tidak pernah menjadi batu loncatan bagi iblis. 500 penyihir bumi melakukan upaya pada saat yang sama untuk sementara menangkis musuh yang diserang oleh tanah. Namun, tubuh iblis serigala itu tangguh, dan efektivitas tempur mereka bahkan lebih kuat. Iblis macan tutul juga sangat cepat, oleh karena itu, kerusakan pada mereka dengan batu yang jatuh sangat terbatas, karena hanya bisa menghentikan mereka untuk menyerang kota. Setelah tembakan Ye Sanmi, Qiyu Yonghao benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya dan memberi perintah satu demi satu. Di depan tembok kota, semuanya ditutupi dengan perisai. Di kota, pasukan ksatria sudah berkumpul, siap untuk keluar dan bertarung. Hanya di hutan belantara para ksatria memainkan peran terbesar. Tugas penyihir api terutama melawan angkatan udara musuh, iblis burung datang pada saat yang bersamaan. Iblis burung pandai dalam serangan fisik, ancaman terhadap benteng Tenggara sangat besar. Namun, kekuatan pencegah panah Ye Sanmi barusan begitu kuat sehingga kecepatan pendekatan iblis terbang ini jelas telah berkurang banyak. Bahkan Dewa Iblis kutukan Stolas dan Dark Phoenix tinggal agak jauh dari kota. Mereka melakukan transformasi Dewa Iblis, tetapi tetap saja mereka tidak sepenuhnya yakin apakah mereka dapat melarikan diri dari serangan busur panah yang menakutkan sekarang atau tidak. Meskipun hanya satu Dewa Iblis yang terbunuh oleh Ye Sanmi, dapat dikatakan bahwa dia telah mengurangi peran 3 Dewa Iblis seminimal mungkin berdasarkan usahanya sendiri. Samigina, Dewa Iblis mayat hidup, dengan cepat berdiri untuk memimpin pertempuran. Bifron, Hagati, kalian berdua pergi membantu Stolas dan Phoenix. Diterima.
Dua sosok agung melintas dari belakang Samigina, masing-masing berubah menjadi bayangan besi hitam dan coklat, dan terbang langsung ke medan perang. Peringkat ke-46 di antara 72 Dewa Iblis, Bifron, Dewa Iblis Monster, tingginya 10 meter, dan tampak seperti babon versi yang diperbesar. Dia memiliki kemampuan jarak dekat yang kuat tetapi tanpa kemampuan sihir apapun. Ditutupi dengan tulang tembaga dan besi, kekuatan pertahanannya luar biasa. Peringkat ke-48 di antara 72 Dewa Iblis, Hagati, Dewa Iblis Banteng yang menakutkan, adalah banteng raksasa dan merupakan salah satu Dewa Iblis pertahanan terbaik di antara 72 Dewa Iblis. Samigina mengirim mereka berdua keluar untuk tujuan sederhana, untuk melindungi Dewa Iblis Stolas yang relatif lemah dan Dewa Iblis Phoenix, sehingga kekuatan magis mereka dapat dimainkan sepenuhnya di medan perang, sehingga membalikkan situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Jauh lebih mudah bagi monster dan banteng untuk berurusan dengan busur panah dan anak panah. Sementara Samigina memperkuat dua Dewa Iblis di depan, serangan dan pertahanan benteng Tenggara berjalan lancar. Pada saat mana penyihir bumi menjadi lemah, Iblis Serigala dan Iblis Macan Tutul mulai menyerang kota dengan cara yang habis-habisan. Mereka semua adalah ras pertempuran utama Iblis, dan kekuatan mereka cukup kuat. Kemampuan memanjat, tetapi jika begitu mereka sampai naik ke atas benteng, itu akan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi para pejuang di kota. Prajurit perisai dengan berani melakukan tabrakan skala penuh dengan Iblis Serigala dan Iblis Macan Tutul di depan mereka. Meskipun para profesional kuil prajurit adalah yang terlemah di antara 6 kuil, mereka juga yang terbesar jumlahnya. Mereka meluncurkan pertempuran hidup dan mati. Luncurkan pertempuran hidup dan mati.